Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membeli domain website dan hostingnya ya, karena kita akan menggunakan WordPress untuk membuat websitenya di idcloudhost.com. Nah, jadi idcloudhost ini merupakan salah satu penyedia atau provider cloud hosting ya, terbaik dan salah satu yang terbesar di Indonesia seperti itu. Dan ini sudah cukup lama saya memanfaatkan ID Cloud Host ya tanpa ada kendala seperti itu. Oke, kenapa saya akan membeli di sini? Karena di sini ID Cloud Host menyediakan layanan cloud hosting yang sangat terjangkau sekali seperti itu. Jadi cukup bagi kita bagi yang untuk mungkin baru memulai belajar membuat blog ataupun website seperti itu. Oke, baik. Dan di sini rekan-rekan semuanya kita akan memulai bagaimana cara untuk membeli domain dan hostingnya. Nah, yang pertama rekan-rekan masuk ke dulu ya bisa cari bisa buka halamannya websitenya di idcloudhost.com. Kemudian langkah kedua kita pilih bagian produk. Nah, di produk ini kita pilih bagian cloud hosting. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan daftar harga ya, paket-paket cloud hosting. Di sini ada paket personal, kemudian ada paket corporate, dan ada pun yang menggunakan flash panel. Dan kita di sini akan menggunakan cPanel ya, jadi paket yang personal aja untuk rekan-rekan yang mungkin baru mau memulainya. Jadi di sini ID Cloud Host ini merupakan layanan web hosting dengan teknologi cloud hosting di Indonesia yang didukung oleh teknologi SSD ya, Solid State Drive, untuk performa tinggi dan dengan konfigurasi dan proses yang mudah, cepat, dan praktis. Jadi jika teman-teman menggunakan server atau hosting dari ID Cloud Host ini akan digaransi kecepatannya seperti itu. Oke, baik. Di sini kita lihat tarifnya ya, biaya-biayanya. Nah, ini untuk yang bulanan, jadi kita bisa membelinya secara bulanan, bisa juga per tahun seperti itu. Nah, kalau per tahun ini biayanya seperti ini. Dan ini murah sekali ya rekan-rekan semuanya. Oke, sekarang saya akan memilih yang paket yang ini ya, starter Pro ya, dengan storage-nya 1 GB ya, fit1 memorinya 12 MB. Dan ini jangan salah rekan-rekan, 1 GB ini juga sangat cukup sekali, apalagi untuk ya sekedar blog pribadi ataupun web sekolah ya, cukuplah menggunakan ini. Oke, sekarang kalau sudah kita pilih ya, kita klik pesan sekarang. Oke, baik. Di sini rekan-rekan, ketika kita sudah memilih paket cloud hosting yang akan kita beli, nah langkah berikutnya yaitu mendaftarkan domain baru atau membeli domain. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada register domain baru, kemudian transfer dari registrar yang lain seperti itu. Ataupun menggunakan domain yang sudah ada di ID Cloud Host jika kawan-kawan sudah punya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menggunakan mendaftarkan domain baru. Saya akan misalkan saya akan membelikan domain untuk istri saya ya. Oke. Nah, di sini kemudian, nah ini nama domainnya ya. Nah, kemudian di sini adalah ekstensinya. Nah, kita akan mau pilih yang mana, mau ID, com, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan gunakan yang my.id saja, yang paling murah ya. Sekarang kita cek dulu.
Apakah masih tersedia? Oke, tersedia. Kalau sudah tersedia, sekarang kita klik continue. Nah, oke, sudah tadi diklik continue. Kemudian di sini akan ada halaman checkout ya. Jadi kita bisa pilih tadi kita mau belinya per bulan, kemudian per tahun ya. Ini untuk 3 tahun, 2 tahun untuk 3 tahun. Nah, kalau untuk per tahun kita klik di sini annually ya. Nah, oke, saran saya rekan-rekan pilih yang ini ya. Pilih yang per tahun saja dulu untuk memulainya seperti itu. Kenapa tidak yang per bulan, nanti ribet. Ya, lebih baik per tahun langsung 2 tahun atau langsung 3 tahun. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau kita mau menambahkan additional service ya, spam expert. Kalau tidak juga tidak jadi masalah. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita lanjutkan, kita klik continue. Oke, tadi ini yang di bagian domainnya ya, yang sudah kita beli tadi. Ini kita checklist ya, kita dapat DNS free ya, selama per tahunnya. Nah, kita cek di sini. Kalau rekan-rekan mau menambahkan ID protection, bisa dicek ke sini. Kalau tidak juga tidak jadi masalah. Oke, setelah itu kita klik continue. Oke, masih menunggu karena berhubung jaringan di tempat saya ini agak kurang bagus ya. Jadi rekan-rekan tadi untuk harga hostingnya ya, harga cloud hostingnya itu harganya 170.000 per tahun. Ini untuk paket yang starter pro, kemudian yang untuk domainnya kita pakai yang MyID tadi yang paling murah itu 10.000 aja per tahun. Nah, ini cocok sekali untuk rekan-rekan yang ingin memulai membuat blog seperti itu. Oke, sekarang kita buat akunnya ya. Nah, kita kasih nama. Nah, nama rekan-rekan semuanya kita masukkan ya. Nama depan, nama belakang, kemudian alamat emailnya. Jangan lupa pastikan alamat email rekan-rekan ini merupakan email yang aktif ya. Boleh menggunakan Yahoo ataupun Gmail ataupun Hotmail atau Outlook ya. Seperti itu. Nah, ini ya, kalau ini sudah punya akun, kalau yang belum akun, create a new akun atau buat akun baru. Nah, kemudian nomor HP-nya. Oke, alamatnya. Nah, di sini company name-nya atau nama perusahaan ini bisa opsional atau bisa dikosongkan aja. Yang penting alamatnya sesuai nama alamat Bapak Ibu, jalannya, kemudian state di situ mau dikasih desa juga boleh. Oke, kemudian nomor handphonenya tadi samakan ya, pastikan sama nomor handphone atau nomor WhatsApp. Oke. Nah, kemudian buat pasportnya Bapak Ibu. Nah, pastikan buat paspor yang Bapak Ibu ingat ya. Oke. Sekarang nah, ini untuk pilihan pembayarannya bisa via transfer via bank, kemudian ataupun pakai instant payment ya, pakai OVO dan sebagainya, pakai Dana dan sebagainya. Nah, ini ada
kemudian virtual account juga ada. Nah, di sini saya akan menggunakan GoPay. Nah, oke. Sekarang kalau sudah, kita klik checkout. Oh ya, ini ada yang belum. Oke. Nah, ini saya masukkan kembali ya. Oke, saya pakai GoPay tadi, mau pakai OVO atau yang lainnya juga boleh. Nah, kalau ibu-ibu biasa mungkin pakai ShopeePay ya. Nah, ini kita on kan, kemudian jangan lupa ini kita checklist ya. Kemudian kita klik checkout kalau sudah benar semua, pastikan datanya benar. Oke, masih sambil menunggu. Jadi rekan-rekan untuk membuat website ini sangat mudah sekali ya untuk membeli domain dan cloud hostingnya. Nah, oke, sudah ada invoice-nya tadi. Sekarang kita diminta untuk cek email ya untuk verifikasi. Nah, ini kita proses pembayarannya dulu. Kalau sudah, oke, kita. Nah, ini udah muncul ya, akan otomatis muncul karena kita tadi pilihnya dengan GoPay. Sekarang kita rekan-rekan tinggal buka GoPay-nya kalau yang punya GoPay. Atau OVO tinggal buka OVO-nya seperti itu atau pakai transfer bank seperti itu ya. Nah, sekarang kita di sini akan saya scan. Oke, pembayaran berhasil. Sekarang kita klik yang ini, I have paid. Nah, close. Nah, sekarang kita cek email ya. Nah, kita cek email. Nah, ini sudah masuk emailnya. Kita lihat untuk verifikasi. Nah, ya kita pastikan di email Bapak Ibu diverifikasi dulu. Oke, setelah itu ada link verifikasinya, klik. Nah, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu email yang dimasukkan tadi waktu pendaftaran itu benar. Begitu, karena nanti akan ada link verifikasinya. Oke, sudah terverifikasi, kita masuk ke client area. Nah, ini kita reload lagi di sini. Nah, oke ya, sudah berhasil. Jadi pembeliannya sudah aktif ini, Bapak Ibu. Cloud hostingnya sudah aktif, domainnya juga sudah aktif seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya, bagaimana untuk Bapak Ibu untuk menginstal WordPress ke hosting Bapak Ibu dan langkah-langkah selanjutnya. Nah, jadi ini adalah cara pada video ini cara untuk membeli domain, kemudian cara untuk membeli cloud hosting di idcloudhost.com. Seperti itu, mudah sekali Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk client area-nya bisa aksesnya lewat sini ketika login itu tadi. Ya, di sini kita masuk ke client area-nya, nanti di situ juga rekan-rekan bisa mengakses cPanel ya, ada cPanel, ada webmail ya. Nah, di sini. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa membuat email pribadi ya, email dengan domain website rekan-rekan ini. Ya, kalau untuk cPanel nanti untuk instalasi WordPress-nya itu melalui cPanel nanti. Ya, oke. Jadi rekan-rekan di sini juga bisa melihat disk yang digunakan berapa, bandwidth yang digunakan berapa seperti itu. Jadi ada semuanya di
cPanel ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video tutorial yang pertama ini. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.